Oke, halo adik-adik. Masih semangat ya belajar fisikanya? Sekarang kita akan melanjutkan bagian part ketiga yang masih judul besarnya yaitu dualisme gelombang partikel. Nah, kita sekarang akan membahas bagian efek fotolistrik. Nah, bagi adik-adik yang ingin belajar, silakan diambil buku catatannya dan dicatat di buku catatannya ya, dan pahami apa yang kakak jelaskan. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini dia ditemukan oleh seseorang yang bernama Hertz ya, Heinrich Rudolf Hertz. Nah, di sini dari sumber Wikipedia, dia adalah penemu dari tentang efek fotolistrik ini. Nah, silakan adik-adik dibaca aja ya. Nah, jadi di situ diabadikan dalam satuan frekuensi Hertz, oke? Namanya diabadikan menjadi satuan dalam fisika kan, yaitu satuan frekuensi. Nah, kemudian dari efek fotolistrik ini dia mengemukakan bahwa keluarnya elektron-elektron, oke. Nah, aku buatkan di sini panahnya ya. Jadi, keluarnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai seberkas cahaya dan elektron yang keluar itu disebut dengan foton. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Rudolf Hertz ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh oleh Einstein ya. Nah, pasti adik-adik udah tahu kan gimana bentuk Einstein wajahnya. Nah, jadi di situ katanya Einstein mengatakan bahwa dilengkapi oleh Einstein, dia mengatakan bahwa efek fotolistrik ini berhasil dijelaskan dengan baik oleh Einstein pada tahun 1905. Itu udah kayaknya tahun udah mulai timbul fisika modern. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa cahaya sebagai paket-paket energi yang disebut dengan foton. Nah, itu adalah penjelasan dari Einstein itu sendiri, oke? Nah, yang mana dia melengkapi dari penemuan efek fotolistrik oleh Hertz, oke? Oke, adik-adik, sekarang kita lanjutkan slide selanjutnya, yaitu bagian efek fotolistrik, di mana yang ditemukan oleh Hertz. Kita akan membahas tentang rangkaian eksperimen untuk mengukur energi kinetik maksimum elektron foto. Nah, di sini dia menggunakan percobaan efek fotolistrik itu dengan menggunakan nama alatnya adalah sel fotolistrik. Oke? Nah, ini adalah sel fotolistrik. Nah, kita tahu katoda itu adalah kutub positif dan anoda itu adalah kutub negatif ya. Nah, di sini yang pertama dari eksperimennya itu menjelaskan jika energi ambang atau fungsi kerja lebih kecil pada energi foton, omega 0 lebih kecil dari H kali F. Jadi kan kalau kita jabarkan E itu sama dengan H kali F ya, akan menyebabkan elektron-elektron keluar dari permukaan logam walaupun intensitasnya kecil. Jadi nanti di sini jika ini kecil, E-nya kecil di sini dan energinya besar, jadi elektron itu akan berpindah. Kemudian intensitas cahaya hanya menentukan jumlah elektron yang keluar dari logam. Berarti I itu, jadi I semakin besar, elektron juga akan semakin besar. Oke? Nah, dan kebalikannya, kalau I-nya kecil, jadi elektronnya juga kecil. Oke? Nah, kemudian elektron yang bebas memiliki energi kinetik maksimum. Nah, kita bahas di sini energi kinetik maksimum ya. Energi kinetik maksimum. Nah, di mana energi kinetik maksimum itu adalah EK sama dengan HF dikurang dengan omega 0. Berarti EK itu H kali F. Kalau kita jabarkan, omega 0 itu adalah bisa dia H kali F0. Atau kalau kita udah belajar sebelumnya ya, frekuensi itu bisa HC per lambda dikurang HC per lambda 0. Oke? Nah, jadi kita buat keterangannya di sini, kita kotakin dulu biar dia nggak kabur ya. Nah, jadi keterangannya yang pertama adalah H itu ya adalah konstanta Planck ya. Konstanta Planck. Nah, nilainya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian F itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi di mana satunya adalah Hertz. Kemudian F0 itu adalah frekuensi ambang. Itu adalah satunya juga Hertz ya, Hertz. Kemudian sama dengan lambda, lambda itu panjang gelombang. Satuannya adalah ini meter. Berarti lambda 0 itu adalah panjang gelombang ambang ya. Ambang dari sinar tersebut. Kemudian dari elektron gitu ya. Kemudian apa lagi nih?
EK ya. EK itu adalah energi kinetik. Energi kinetik itu pasti satunya adalah joule ya. Energi itu kan satunya joule. Kemudian C adalah kecepatan cahaya. Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Nah, kita udah tahu kan nilai kecepatan cahaya itu konstantanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi nanti adik-adik silakan catat ini rumusnya karena biasanya paling sering keluar di soal itu adalah rumus tentang efek fotolistrik itu yang EK itu ya. Kemudian, energi kinetik besar mencapai tempat dekat sekali dengan anoda dan berhenti di situ. Jadi kan ini ceritanya elektronnya itu bergerak sampai di anoda kan, sampai di anoda berhenti di sini, berarti E di sini besar. Jadi karena E di sini besar mengalir elektron dan ampermeternya bergerak gitu. Nah, kemudian tegangan antara anoda dan katoda disebut dengan tegangan pengganti. Nah, jadi di mana sehingga nanti nilai dari EK-nya itu juga akan sama, EK maksimumnya itu juga akan sama dengan energi potensial. Oke. Nah, jadi EK max itu adalah bisa kita rumuskan dengan E kali F0 ya. Nah, di mana keterangannya EK itu, E itu adalah muatan elektron ya, nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 C Coulomb. Kemudian V0 adalah potensial penghenti. Oke. Satunya volt. Nah, oke, sampai di situ mungkin kalau adik-adik punya pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Kalau ada yang tidak dipahami. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama adalah di sini katanya energi ambang sebuah logam adalah, berarti diketahui energi ambang itu adalah omega 0, yaitu 1,8 elektron volt. Diberi sinar berenergi, berarti E sama dengan 2 elektron volt. Besar energi elektron yang keluar dari logam, berarti yang ditanya energi yang keluar itu berarti bergerak ya, berarti yang ditanya EK-nya itu. Oke. Nah, jadi di sini rumus dari EK-nya adalah E dikurang dengan E0 atau W0 ya, boleh juga W0. Nah, E itu kan 2 elektron volt dikurang 1,8 elektron volt. Berarti ini sama dengan 0,2 elektron volt. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Untuk lebih pahamnya nanti kita lanjut slide kedua. Oke. Contoh soal yang kedua itu adalah, nah ini soal apa ya, Stephen baru tahun 87. Nah, jika sinar ungu frekuensi berarti diketahui sinar ungu berarti frekuensi ya, F-nya adalah 10 pangkat 16 Hz. Dijatuhkan pada permukaan logam yang memiliki energi ambang berarti omega 0 sama dengan 2/3 kali kuanta energi sinar ungu. Berarti ini ya, 2/3 kali E gitu kan. Dimana tetapan Planck adalah H 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Maka energi kinetiknya adalah, berarti yang ditanya adalah EK. Oke. Nah, berarti di sini, oke, kita jawab. Kita batasin dulu. Berarti EK sama dengan E dikurang dengan E0. Nah, E itu kan, atau W0 ya, kita pakainya W0 kan. Berarti E itu adalah, E tetap kita buat, E0 itu 2/3 E. Nah, jadinya ini kan boleh kita jadikan 3/3, berarti jadinya adalah 1/3 E. Nah, 1/3 E itu kalau kita jabarkan adalah H kali F kan, jadi E itu adalah H kali F. Berarti jadinya 1/3, H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34, kali F-nya adalah 10 pangkat 16. Nah, ini boleh kita coret, dapat 2,2. Sehingga, oke, kita lanjutin di sini. Sehingga itu adalah EK sama dengan 2,2 kali 10 pangkat, itu 34 dikurang 16 adalah 18. Berarti min 18 ya, min 34 kurang 16 berarti min 18 Joule. Nah, berarti 2,2 kali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, berarti jawabannya adalah yang 2,2 B ya. Nah, sampai situ paham ya adik-adik? Jadi, begitulah cara menggantinya. Atau kalau nanti misal diketahui F atau F0, berarti diganti ke persamaan yang diketahui. Oke? Paham ya? Nah, sampai berjumpa di part selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Tetap semangat,
untuk belajar ya.